Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 22 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi 21 November. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja dari IHSG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun, dan penurunan hari ini ya tentunya banyak saham yang turun ya, termasuk salah satu saham yang kemarin kita bahas, yaitu Barito Renewable Energy, yang mana itu mengalami penurunan yang cukup signifikan karena penurunan tersebut memiliki impact yang lumayan besar akibat dari market cap-nya yang juga besar gitu ya. Dan sebenarnya penurunan ini masih bisa kategorikan penurunan yang wajar, seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini. Yang kemarin minggu mungkin Bapak Ibu sudah baca gitu ya, di mana pertengahan November IHSG uji 7.000 ya, di mana IHSG sudah menguji 7.000 di tanggal 20 November ya, dan juga di tanggal 21 November kemarin ya. Setelah pengujian tersebut adalah potensinya adalah menurun atau retrace ke support 1, yang mana support 1 adalah 6.860. Nah, penurunan hari ini masih di 6.906. Jadi IHSG masih memungkinkan untuk melanjutkan koreksi atau retrace seperti yang kami sampaikan di Stockholm edisi ini, edisi 19 November kemarin ya, yang mana setelah 7.000 diuji ya, kemungkinan ini adalah ini ya, kami perjelas ya, seperti ini chartnya. 7.000 diuji kemudian turun ya, itu adalah koreksi proses ya, proses untuk membentuk sebuah higher low baru, karena higher low terakhir terbentuk di 6750 seperti yang kita bahas juga di Aftok beberapa minggu yang lalu ya. Dan ini adalah target higher low selanjutnya yang mungkin akan terbentuk dalam momentum penurunan brand ya, dan itu ya hal yang masih wajar. Dan sekali lagi, setiap penurunan IHSG adalah kesempatan yang baik untuk kita melakukan akumulasi saham-saham yang kita anggap layak untuk investasi ya, seperti itu. Baik, kita langsung lanjutkan ke saham yang pertama. Info potensi jangka pendek saham STRK saham baru ya. Kita akan lihat, ini baru IPO bulan kemarin, juga hampir ya bisa dikatakan seperti ini ya. Nah, setelah mematahkan tren turun langsung rally ya, setelah reversal dari uptrend ini, uptrend yang bisa dikatakan ya masih belum bisa dilihat secara utuh, tetapi ini sudah bisa dijadikan support dan resistance, sudah kelihatan di sini, di mana support tertembus di 270, saham ini rally turun gitu ya, di mana di sini memang terdapat gap terbuka. Nah, saat ini potensinya adalah ya masih memang relatif sulit untuk diprediksi. Yang jelas di sini sudah terjadi reversal, kalaupun dia nantinya ada rebound gitu ya. Kita akan lihat reboundnya ini mungkin di 258, itu cukup tinggi. Ya, itu mungkin adalah target kalau tidak terjadi penurunan lebih lanjut, karena hari ini juga sudah tertahan ya turunnya. Nah, kita lihat potensi pullbacknya, kalau ada pullback itu mungkin di 0,2, yaitu di 184 sampai dengan gap di 198 atau 200. Ini adalah target potensi untuk rebound apabila ini rebound ya. Tapi ini harus hati-hati, kalau dia lanjut turun di bawah 99 berarti potensinya turun ke bawah lebih lanjut. Seperti itu. Lanjut. Saham udah profit dari brand gue jual, sekarang udah jadi sampah nih saham. Oke, no comment. Pak, tolong bahas saham BTPS, bagaimana teknikalnya? Apa sudah waktunya buy untuk trading ya? Berarti untuk swing trade mungkin ya.
Kalau kita lihat dari chart terakhir, di EMA 60 ini adalah potensi pullbacknya yang swing yang bisa dimanfaatkan untuk trading ya. Jadi ini sudah terlambat ya. Swing yang dimulai pada awal November ini harusnya Anda masuk kalau mau swing di saham ini dengan target di dekat EMA 60 ini atau di resist 1800. Jadi untuk re-entry atau untuk memanfaatkan swing lebih jauh lagi, saham ini harus naik dulu di atas 1855 gitu ya. Jadi kalau untuk masuk saat ini risknya sudah cukup tinggi ya. Jadi sudah terlambat, kalau mau masuk harusnya kemarin di awal bulan ya, ketika swing naik mulai. Pak tolong bahas KIN, apakah akan turun kembali ke 500? Kita lihat KIN sekarang harganya berapa. Oke, sekarang ini setelah mencapai target di 1090 gitu ya, target yang kita bahas sebelumnya, sekarang ini KIN berpotensi untuk turun ke 715 sampai dengan 635. Kita akan lihat potensi ke 500 gitu ya. Apakah ke 500 ini memungkinkan atau tidak? Itu kan cukup jauh ya, kita akan menggunakan weekly ya. Sementara ini potensi penurunannya belum ke 500 tetapi ke 710 ini dulu. Dimana kalau kita lihat secara historical penurunan EMA 60 itu cukup ya gitu. Jadi mungkin dia akan turun sedikit di bawah EMA 60 turun-turunnya kalau dia masih mematuhi aturan sebelumnya, pola-pola sebelumnya. KIN akan turun mungkin ya di bawah-bawah sedikit ya, di atas 600 ya masih sementara ini untuk ke 500. Kalau ke 500 itu akan terjadi perubahan yang secara struktural, itu akan berubah, secara teknikal berubah, dan nantinya akan mengakibatkan ya harusnya ada konfirmasi dari fundamentalnya. Tetapi untuk sementara ini kita lihat potensi KIN masih berpotensi turun tetapi di EMA 60 terlebih dahulu seperti yang sudah-sudah. Seperti itu. Kita lanjut ya. Bisa tolong dibahas saham ASI secara teknikal, titik support dan resist yang mesti dicermati dalam jangka pendek. Oh ya, ASI sama seperti Telkom yang invest di GoTo. Apakah karena faktor itu juga harga saham ASI hampir mirip seperti Telkom masih cenderung downtrend? Tergiur mau masuk lagi di ASI, kemarin lumayan terasa isi dividennya. Sehat selalu Pak Yev dan tim. Terima kasih atas doanya. Doa yang baik selalu kembali yang mendoakan ya. Oke, ASI. Kalau ya ASI sendiri kita juga pernah invest ya, seperti yang mungkin Anda tahu, kita invest di bawah juga ketika market crash di 2020. Setelah itu ya kita sama dengan Telkom juga, kita sudah keluar di 2021 dan sebagainya. Dan kalau Anda fokusnya adalah dividen gitu ya, memang faktor bottom line itu sangat penting sekali, dimana di situ ya dipengaruhi oleh salah satunya ya laba non operasionalnya juga. Laba non operasionalnya ini akan berpengaruh nantinya di bottom line dan di EPS-nya berubah, naik dan turunnya di situ akan berpengaruh ke dividen gitu ya. Maka dari itu kalau kita lihat dari fundamental gitu ya, apakah ini terganggu gitu ya? Kan tadi ada pertanyaan, dia invest di GoTo juga gitu ya. Apakah di sini terpengaruh atau tidak? Ya, namanya investasi, dia ada investasi langsung dan tidak langsung ya. Di sini sementara ini tidak tercermin pada kinerjanya ya, di mana di 2021 2022 bottom line Astra itu masih sangat bagus, kemungkinan karena tertopang oleh anak usahanya di batu bara dan sebagainya, yang mana ya seperti yang Anda tahu, emiten energi ya utamanya batu bara itu peak performance-nya di 2022 ya, 2021 juga sudah naik ya, sehingga kinerjanya tumbuh dan bagus, dan dividennya ya pastinya lumayan gitu ya, seperti yang Anda tahu mungkin United Tractor dan sebagainya itu juga kinerjanya bagus. Nah di 2023 ini kita lihat dari kinerja bawah ya, kita lihat di sini masih oke-oke aja ya. Kemungkinan juga kalau kita lihat dari kinerjanya ini masih akan tumbuh di 2023 ini. Sementara ini sampai dengan kuartal 3 ini masih oke, masih bagus. Nah, terkait penurunan yang ada gitu ya, terkait penurunan di sini kita bahas dividen dulu sebelum ke teknikal ya. Kita lihat dari dividen di sini memang
dividen di 2022 ini luar biasa 11%, seperti yang Anda tahu tadi disebutkan lumayan isinya gitu ya dividennya. Tapi masalahnya dividen ini apakah akan berulang? Saya rasa tidak. Ya, karena memang dividen di 2022 itu efek dari kinerja batubara yang memang signifikan gitu ya. Nah, tentunya ini akan berbeda di tahun 2023 gitu ya. Meskipun ya Anda bisa tahu kinerja sampai dengan kuartal 3 masih positif dan kemungkinan juga masih tumbuh. Namun dengan penurunan di bisnis batubara kemungkinan dividen yang akan diberikan tidak akan sebesar di tahun peak 2022 gitu ya, 2022 kemarin. Nah, dan ini juga tercermin di average yield dividennya itu masih di kisaran yang relatif tipis di bawah 5% ya. Setinggi-tingginya itu mungkin 3%-an gitu ya yieldnya, dan itu dengan payout ratio yang masih relatif tipis gitu ya, artinya ditahan gitu ya. Kalau misalkan kita bicara di 2022 ya, saya rasa Anda tahu PTBA dan sebagainya itu jor-joran dividennya ya, dan itu juga terjadi di Astra di mana payout ratio-nya bisa sampai dengan 89% gitu ya, makanya kemarin dividen cukup besar. Itu ya, dan saya rasa ya kalau itu dividen yang Anda kejar, kemungkinan di tahun 2023 ini, besok, tahun depan kemungkinan dividennya tidak akan sebesar 2022. Untuk terkait penurunan harga saham yang terjadi di Astra sendiri, di mana peak performance dari sahamnya itu sudah mencapai downtrend line resist. Ini adalah tren yang dibentuk sejak sebelum COVID ya. Gitu. Ini tren penurunannya, dimana memang ini emiten ini sudah memang cukup mature ya, jadi pertumbuhannya sendiri memang relatif berat ya. Untuk kenaikannya ini ekonominya harus besar dulu, pertumbuhan ekonomi secara umum ya. Jadi kalau saham ini kita mau invest seperti yang kami lakukan di PIR ataupun di PIRS ya, kita perlu menunggu momentum market crash dulu. Sedangkan saat ini yang seperti Anda tahu, IHSG tidak crash, turun-turun biasa gitu ya, turun-turun biasa, artinya ya opportunity untuk mendapatkan profit di saham big caps itu relatif kecil. Berbeda hal ketika Anda masuk di 2020 yang lalu ketika market crash di Maret ataupun sampai dengan bulan Mei gitu ya, dimana itu adalah peluang yang sangat-sangat baik, dimana kita waktu itu akumulasi saham Astra di bawah 4.000 gitu ya. Itu ada perolehan yang cukup baik dan kita keluar di 2021 ya, walaupun kita tidak sampai dengan 2022 tetapi di 2021 itu sudah lumayan besar profitnya, sudah bisa dijual di 5.000, 6.000 gitu ya. Jadi untuk saat ini terkait penurunan ini saya rasa hal yang wajar karena memang sentimen penurunan dari bisnis batubara. Dan kalau kita lihat dari secara teknikal, ada pertanyaan support dan resist ya. Mesti dicermati dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek saya rasa support dan resistnya ini sekarang ini supportnya itu di 5.600, resistnya di 6.000 level psikologis, dan kemungkinan kalau ini tembus Anda bisa menunggu Astra setidak-tidaknya di 5.275, itu adalah support selanjutnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Besok kira-kira brand atau naik bank, gimana maksudnya ini apa? Brand atau naik apa ini? Pertanyaan apa ini? Ya, jadi harus sebelum mengetik pertanyaan ataupun ide, Bapak Ibu, saya minta ya dibaca dulu terlebih dahulu supaya tidak ada salah persepsi dalam bertanya ataupun memberikan ide gitu ya. Kalau terkait brand naik dan turunnya sudah kami sampaikan di Telegram kami secara gratis tentunya. Sudah kami sampaikan kemarin lengkap dengan target-targetnya. Nih tanggal 21 kemarin pagi ya, dimana di sini kita sudah memasang 3 target sekaligus ya. Kita akan tunggu hari ini target terdekatnya kalau tidak salah sudah tercapai di 5.700 ya. Terkait brand silahkan Anda lihat di Telegram atau pembahasan di F-Talk kemarin. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini, karena sudah tidak ada lagi ide yang bisa kita bahas. Ya itulah yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Silakan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.